Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anak ustaz yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk hari ini masuk kita kepada pelajaran dirasah Islam. Adapun yang mengajarkan pelajaran dirasah Islam di kelas 4 ini yaitu Ustadz Hasbi. Mungkin di antara anak-anak ustadz sekalian sudah kenal dengan Ustadz. Taib, masuk kita kepada pelajaran yang pertama hari ini, yaitu iman kepada Rasul, yaitu beriman kepada Rasul. Yang pertama, masuk kita kepada pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah laki-laki yang dipilih Allah menyampaikan syariat nabi-nabi sebelumnya. Artinya Nabi ini mempunyai misi, mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyampaikan syariat nabi-nabi sebelumnya. Misalkan Nabi Nuh alaihissalam, dia menyampaikan syariat yang telah disampaikan oleh Nabi Idris kepada kaumnya. Berarti dia mempunyai tujuan yang sama, menyampaikan syariat yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diutus dengan wahyu dan syariat yang baru. Jadi berbeda antara Nabi dan Rasul. Kalau Rasul ini dia membawa diutus dengan wahyu dan syariat yang baru. Anak-anak ustaz sekalian, sebetulnya masih banyak pengertian Nabi dan Rasul. Di antaranya ada yang menambahkan bahwa Nabi diutus kepada kaum yang beriman, sementara Rasul diutus kepada kaum yang kafir atau yang ingkar kepadanya. Para nabi semuanya bersaudara. Dakwah mereka juga sama, yaitu mengajak kepada akidah tauhid yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya, serta bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi ini mempunyai tujuan yang sama, seperti yang telah Ustadz jelaskan tadi. Anak-anak ustaz sekalian, masuk kita kepada bagian yang kedua, yaitu makna beriman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu akidah yang harus diyakini. Siapa yang tidak beriman kepada Rasul, maka ia telah kufur kepada salah satu dari rukun iman.
Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitabnya menyebutkan bahwa keimanan kepada Rasul terkandung di dalamnya 4 unsur pokok yang harus diimani. Yang pertama, mengimani bahwa Allah benar-benar telah mengutus para nabi dan rasul pada masing-masing umat. Yang kedua adalah mengimani nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan di dalam nas. Di dalam Al-Quran terdapat 25 nama nabi dan rasul yang telah disepakati. Nama 25 nabi dan rasul yang telah disepakati. Dimulai daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya. Adapun yang ketiga, membenarkan semua berita-berita baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis sahih tentang para nabi dan rasul. Adapun yang keempat, mengamalkan syariat nabi di mana nabi tersebut diutus kepadanya. Jadi kita mengimani syariat yang telah dibawakan oleh nabi. Anak-anak ustaz sekalian, sekarang masuk kita kepada bagian yang ketiga. Tugas para rasul. Adapun tugas para rasul yaitu untuk mengajak umatnya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah tugas para rasul, yaitu mengajak umatnya supaya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara tugas-tugas para rasul adalah tabligh. Apa itu? Menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengajak manusia untuk mendengarkan seruan Allah dan melaksanakannya dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan kabar gembira bagi orang yang beramal soleh dan peringatan bagi yang berbuat maksiat atau enggan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat itu menegakkan hujjah dengan menyampaikan apa yang diperintahkan Allah sehingga tidak ada lagi alasan bagi hamba-hambanya apabila mereka ditanyai tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima yaitu memimpin umat dan menjadi hakim untuk mereka dengan hukum-hukum Allah. Jadi inilah tugas para rasul. Anak-anak ustaz sekalian, untuk pembelajaran di Rosa Islam hari ini mungkin kita cukupkan, dan insya-Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya, Ustaz sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.